Balerong, Sanggar Seni Teater Audio mempersembahkan sebuah drama sosial bertajuk Narako di Rumah Bako, karya Yus Datuk Perpati. Inilah sketsa tentang konflik masyarakat adat masa kini, sekaligus menjawab problema dari sistem perkawinan silang lintas budaya. Bagaimana nasib keluarga campuran antara Minang dan non-Minang? Adakah tempat bagi anak-anak mereka dalam tatanan kekerabatan versi adat Minangkabau? Silahkan simak cerita Narako di Rumah Bako. Selamat mengikuti. Bang, tadi siang Pak Ahmad yang punya rumah datang lagi. Saya kecil. Katanya kalau sampai minggu muka masih belum dibayar, rumah dikasih sama orang lain. Kok begitu? Ya wajar lah bang. Kita sudah dikasih tempo 2 bulan, tapi belum ada tanda jadi. Tak tahulah. Abang lah bau sao mencari pinjaman dari Mak Kati yukawa. Bisu lo kepastiannya kok. Tapi bang, walaupun dapat pinjaman, macam mana kita bayarnya nanti? Yo soal nanti pula lah dipikirkan. Nan paralu lape dulu sesawak kini. Tak bisa macam itulah bang. Yo kalau ndak bisa, baalai. Tapasu kali lubang timbul lubang. Begini sajalah bang. Kalung awak kan masih ado. Kita jual saja yang 10 mayam tuh. Cukupnya itu. Jangan, usah. Itu kan satu-satunya peninggalan almarhum ibu. Sayang kan? Tak apalah bang. Kalau dapat rezeki nanti, diganti. Indah, kecil abang. Itu keserap di mata sasak beko. Sekarang lah masanya bang. Kita kan sedang terdesak. Tapi Nur, dapat pun awak rumah untuk makan dari ma beko. Yo, abang jangan terus-terusan menganggur lah. Usahalah pula. Usaha apa? Kamu nggak ndak bermodal? Baliklah menyupir. Enggak, setoran gadang Nur. Enggak tak kerja di penghasilan. Bawa RBT bagi. RBT? Yo kalau tak hoji, mocok-mocok lah. Mocok-mocok aja kok wah. Maksud awak mocok-mocok. Jangan pilih-pilih krojo lah bang. Yang penting dapat menutup kebutuhan harian sama biaya sekolah anak-anak. Macam ikut saja nerancak Nur. Apa tuh? Kita balik saja ke kampung. Sawah jo para abang ado di kampung. Kita bertani, bertanam ayam, menjawai upah. Pendeknya apa yang kemungkin lah. Bah, lah setuju. Kau nak mau nak pikir? Pikir-pikir dulu lah bang. Kau tak nak jadi orang desa? Bukan gitu bang. Tapi menunggu panen, mau makan apa? Mudahnya tuh. Di kampung kan segala murah Nur. Murah pun beli pakai duit juga kan? Nanti puluh lah dipikirkan tuh. Terserah abang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Ulong. Apa kabar Long? Baik. Bang Sam ada? Nggak ada. Dia pergi ke Binjai ke rumah Mak Munca. Kalau begitu nanti sajalah aku singgah. Aku balik dulu kak. Perlu apa sama Bang Sam? Enggak. Cuma mau ngasih tahu ada lowongan kerja nyupir. Pesan saja sama Bang Sam. Tolong temui aku di tempat biasa. Tapi kalau nyupir dia sudah malas Long. Katanya setoran sudah tak cocok. Bukan supir oplet, tapi bawa box ngangkut barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tuh si Rio pulang. Oh, ada Om pulang. Baru pulang sekolah yo? Iya Om. Katanya hari ini terima rapor. Mana rapornya? Nggak dikasih. Loh, kok nggak dikasih? Bilang Bu Guru, bayar dulu SPP-nya, baru dapat rapor. Aduh mak, nasib. Memang sudah 3 bulan uang sekolah si Rio menunggak. Rini 2 bulan. Kasihan anak-anak, Kak. Habis apa yang tak dikata Long? Bapaknya masih nganggur. Oh ya, masuklah dulu Long, di rumah kita cerita-cerita, ngopi bagi dulu. Iyalah Kak, sambil nunggu-nunggu Bang Sam. Minumlah Long. Kopi jalan sendiri, tak ada apa-apa. Tak apalah Kak. Kembali ke soal lowongan tadi. Tolong bilang sama Bang Sam, jangan sampai telat. Takutnya nanti keduluan orang. Nanti kakak bilang, bosnya siapa Long? Orang Cina di Kesawan. Dia perlu supir yang sudah pengalaman untuk mengantar barang-barang ke langganan. Gajinya lumayan. Baguslah itu. Tapi nampaknya abang kau sudah malas tinggal di kota Medan ini Long. Katanya sudah 3 tahun di sini tak ada kemajuan. Mau coba-coba di tempat lain. Buat sekarang, dimanapun keadaan sama saja Kak. Memang betul kata kau Long. Tapi entahlah, dia sudah patah semangat hidup merantau. Jadi mau pulang ke kampung? Begitulah bilang Bang Sam. Mau jadi petani? Ya kalau di kampung mau kerja apa lagi selain tani? Jangan Kak, jangan. Tambah parah. Hidup di kampung bukan cari kemajuan, tapi balik ke nol lagi. Susah itu. Bagaimanapun itu sudah menjadi tekadnya. Kakak terpaksa menurut saja. Entah kalau kau bisa membujuknya nanti. Aku paham sikap Bang Sam yang kadang-kadang keras membatu. Sulit menerima pendapat orang lain. Tapi aku coba nanti. Biarlah kakak ikuti dulu kemauannya. Nanti kalau kandas di tani, ya terpaksa balik merantau. Yang kucemaskan bukan jadi petani itu Kak. Lalu apa? Tapi Bang Sam tak punya harta di Padang. Katanya sawah ladang pusakanya banyak di sana. Mungkin, tapi itu bukan milik Bang Sam. Kok kau tahu bukan milik dia? Tahulah Kak, karena Bang Sam itu laki-laki. Loh, apa hubungannya? Aku nih banyak tahu tentang orang Padang. Oh iya? Menurut adat mereka, laki-laki di Minang tak dapat warisan. Semua harta peninggalan untuk anak perempuan. Bang Sam tak punya sejengkal pun tanah warisan. Apa yang mau digarap? Oh, begitu ya? Memang begitu. Suami tinggal di tempat istri, menggarap pusaka tanah sukunya. Hasilnya dikuasai istri di bawah penguasaan datuknya. Sedangkan kakak, coba bayangkan, apa jadinya nanti tinggal di kampung mertua tanpa punya apa-apa, tanpa rumah tempat tinggal. Kalau soal tempat tinggal, di sini pun kita menyewanya. Tapi di sana tak ada rumah sewa. Mau beli pun tak mungkin, karena menjual tanah pusaka melanggar adat. Jadi kalau begitu, sedih kalilah nasib laki-laki di tanah Minang. Mati-matian banting tulang di sawah istri, hasilnya tak dapat awak miliki. Sedangkan di rumah ibunya pun tak punya hak. Itulah sebabnya mereka pergi merantau Kak, supaya leluasa menikmati hasil keringatnya. Kalau mau bebas dari ikatan adat, ya merantau lah. Cari sendiri, makan sendiri. Waduh, aku jadi takut pulang ke Padang Long. Mana tak punya suku, tak punya harta pusaka, ajablah awak. Makanya Kak, tak usahlah balik ke Padang. Payah nanti di sana, percayalah sama aku. Tapi mau kemana Long, kemana? Hidup di rantau sudah tak mungkin. Mau balik ke Padang, susahlah pula. Pusing aku dibuatnya. Bagaimana kalau balik ke Kisaran, ke kampung kakak?
Itu tampak tak mungkin, Long. Kau kan tahu kalau kakak ini orang Puja Kesuma, putra Jawa, keturunan Sumatera. Mak bapak sudah meninggal, famili tak punya, tanah pun habis terjual. Tinggal nama saja orang kisaran. Bah, bilang kakak dulu ada punya abang. Memang ada abang awak, tapi dia sudah 10 tahun merantau ke Malaysia. Kabarnya sekarang sudah menjadi warga negara sana. Selama ini hubungan pun tak ada. Terserah kakak lah. Pandailah nanti Kak Nur berundingkannya sama Bang Sam. Tapi kalau mau balik ke Padang, samalah dengan bunuh diri. Percayalah. Caku abang lah menemui si Ulong. Abang terima usulnya untuk kerja sama Cina itu? Enggak. Sudah abang pikir matang-matang, Bang. Bilang si Ulong kerja santai, gaji lumayan. Pendeknya abang lah nekat. Kita pulang ke kampung. Para buik rumah dijual sadonyo, tak masuk TV di kulkas. Apa itu cukup buat ongkos, Bang? Cukup. Buat bayar utang? Pendeknya beres. Kau tenang sajalah. Tapi, Bang... Apalah, kau ragu pulang ke kampung. Bang, 15 tahun kita berumah tangga, aku tak pernah meragukan tanggung jawab abang sebagai suami. Walaupun tak ada orang membantu. Ekonomi kita lancar-lancar saja. Ya, kecuali beberapa bulan terakhir ini. Tapi ibarat perang, Bang. Kita belum kalah. Coba dengarkan kecil abang ya. Memang kita alun kalah. Dan sampai kapanpun abang takkan pernah menyerah dalam perjuangan hidup. Tapi dek badai ekonomi lemah hampir, kita surikkan dulu perahu ke Kuala. Batal dua buik sementara. Beko kok hujan lah rado, kabut lah tarang, kita balik merantau pulau. Selain daripada itu Nur, abang nak ziarah ke Pusarua mak Jawabak. Diulang melangkah dari awal dengan restu orang gaib. Barangkali ada yang salah di badan abang kok. Aku paham, Bang. Paham kali maksud abang pulang ke kampung. Cuma yang awak khawatirkan, usah ibarat kata orang. Takut hantu, lari ke kubur. Mukasihnya? Suasana di kampung akan memperparah keadaan, Bang. Itu namanya lah babalik sebelum pagi, Nur. Kita cuba dulu, Nur. Mana tahu nasib kita kok berubah, Beko. Taruhlah kita berangkat ke Padang. Nanti tinggal di mana? Alah, kok itu yang kau pikirkan? Saja amak meninggal, rumah abang kosong, tidak ada orang menunggu. Para buik rumah cukui, air jo lampu lah masuk. Apa lah, Nur? Itu bukan rumah abang, tapi rumah pusaka. Iya, memang batu atau Nur. Manalah mungkin menantu menunggu rumah mertua, Bang. Itu kan melanggar adat. Apalagi menggarap harta pusaka tinggi suku abang. Kau tahu apa jo aturan adik Minang? Tahulah. Siapa beritahu? Pendeknya, aku takut balik ke Padang. Nur, amboku suami kau. Nangka didanga kecek suami awak bukan kecek orang tangah balai. Segala urusan rumah tangga urusan abang sebagai suami. Di rantau di kampung sama saja. Nah, dan abang harapkan dari kalian hanyalah dukungan moral. Barik ringan sama dipikul, elok buruk sama ditanggung. Kok sabik sama terapuang, kok batu sama tabanam. Itu saja tu ya. Ya, kalau begitu keputusan abang, aku menurut. TV kita dijual? Iya, nanti diganti sama yang besar. Yang ada VCD-nya? Insya Allah. Minta-minta saja kita dapat rezeki. Kulkas juga mau diganti sama yang lebih besar? Iya. Rio, kita pulang ke Padang ya, ke kampung Papa. Hore, kita ke Padang. Kapan, Pak? Minggu depan. Tapi Rio kan gak libur. Macam mana nanti sekolahnya? Ya, kalian sekolah di Padang. Surat pindahnya sedang Papa urus gini kok. Kita tinggal di rumah tanduk itu, Pak.
Iya, itu namanya rumah gonjong. Asik. Kita mandi-mandi di danau, menengok jam gadang. Pergi ke ngare macam di gambar amanah itu ya, Ma. Iya, boleh. Asal janji, Rio nggak sering minta uang jajan. Ya, Rio janji, tapi Rio nggak bisa bahasa Padang. Mama pun nggak lancar bercakap bahasanya Papa. Ya mudahnya tuh nanti, paling-paling 3 bulan lah bisa tuh. Kita mau tinggal di rumah siapa? Iya di rumah nenek lah. Kan nenek sudah meninggal. Yang meninggal nenek, tapi rumahnya kan nggak ikut masuk kubur kan Rio? Betul, Rio. Di Padang rame nggak, Pak? Kalau di kota Padangnya ya rame lah. Tapi kita kan di kampung, di desa. Kalau sepi, Rio nggak mau lama-lama di kampung Papa. Nggak enak. Iya. Ayo, pergi tidur. Sudah malam. Oke, Bos. Bang, kalau dikira penjualan barang-barang, barangkali nggak sampai 3 juta. Sedangkan utang kita sama Pak Muncak 700 lebih. Sama si Ulong 150. Ya kan masih 2 juta lah biar itu. Buat bayar sewa rumah 2 bulan? Pendeknya soal utang, nang kadang nang ketek, lunasi sedualahnya. Jangan ada sangkut pawi jurang. Tinggal 1 juta. Apa cukup buat ongkos, Bang? Cukup. Kita kan juga MPM bukan naik pesawat. Apa mungkin dengan duit sebanyak itu bisa hidup 4 bulan menunggu panen? Norma, sadang di Lawi abang tak oleng, kon kekaram di Kubangan. Tahu kau, abang marantau ke utara ko mengapik nasi sabungkui. Tidak ada nang kanduang di tapati. Tapi barakai gigi ya, hidup juonya di rantau ko. Dapet bini tamat SMA sampai beranak 3 orang. Suami kau ko asli Minang, Nur. Plat otonya saja BA. Artinya banyak akak. Percaya saja lagi Samsul Bahri. Ya, kalaulah bukan percaya abang, manalah mungkin kuputuskan tali pengikat sama si guru. Tapi kalau abang macam-macam di kampung nanti, awas. Jadi berangkat besok, Bang? Jadi tiket sudah diambil. Umpama berangkat siang besok, kira-kira kapan sampai di sana? Ya tengok jalurnya lah. Biasanya kalau lewat Gunung Tua jalannya lancar, insya Allah lusa malam sudah sampai di Bukit Tinggi. Nyambung lagi ke kampung sejam perjalanan. Nginap sajalah di Bukit Tinggi, Bang. Kan kasihan anak-anak, terlalu capek. Nginap di hotel tambah biaya lagi, Long. Janganlah pula hotel yang mewah kali. Yang perlu dapat istirahat. Besok paginya lanjut ke kampung. Tolong doa, mudah-mudahan kami selamat, Long. Iyalah, Kak. Paling-paling doa itulah bantuan kami. Oh ya, sampaikan salam kami sama kawan-kawan yang tak sempat jumpa, Long. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan, Bang. Ini ada sedikit buat anak-anak. Nah, ini untuk kakak. Wah, kok banyak kali, Long? Apa pula banyak? Cuman barang-barang murah. Buat abang mana, Long? Buat abang nanti sajalah. Tunggu sawitku panen. Kapannya itu? Sekarang belum lagi nanam. Oh iya, kakak tinggal dulu ya, Long. Mau beres-beres? Iyalah, Kak. Jangan lupa bawa minyak angin sama antimo. Sudah disiapkan abangmu. Bang, kok abang nekat kali mau pindah ke kampung? Setahuku, abang bukan bangsa orang yang cepat menyerah. Kurasa, kalaupun sedang kandas sekarang, aku yakin kawan-kawan masih bisa membantu. Bang Sam kan bukan orang baru di sini. Balik kampung bukan berarti menyerah, Long. Tapi merubah nasib. Bumi ini luas buat cari hidup. Tani juga usaha kan? Betul. Tapi profesi abang itu dagang sama nyupir. Sedangkan usaha tani baru nak mulai dari awal. Percuma malah melintang 10 tahun di Medan. Nggak tahu lah, Long. Aku macam kehilangan percaya diri. Entah apa yang salah di badan abang ini. Aku setuju abang balik ke kampung.
tapi bukan balik jadi orang kampung. Percayalah bang, biasanya kalau sudah biasa merantau, orang tak akan kerasan tinggal di kampung. Apalagi macam abang, beban rumah tangga sudah berat. Kau betul loh. Namun buat sementara nak ku coba dulu usaha tani. Kalau nanti masih tumpuh besar lama, kembali mengais sepanjang lorong kota Medan macam dulu. Iya kan? Iyalah bang. Tapi jangan lama-lama ngambil keputusan. Rasa-rasa oleng biduk di sana, berkayulah balik ke utara. Jangan sampai karang baru Namanya laut loh, dimanapun bergelombang. Tergantung ketabahan kemudinya. Juga perahu yang ditumpangi bang. Mudah-mudahan lah. Terima kasih perhatian kau sama abang ya. Norma. Iya bang. Hampir sebalik tahun kita babawa berumah tangguh. Salamu tu pulau babimbiang tangan, bajalan tarauk-rauk menapak liku-liku hidup. Hidup nan kian ditampuah kian lari, baalang-alang putih teraju. Oh nasib. Kau menyesal kawin jo abang Nur? Kenapa itu abang tanyakan? Apakah abang menengok raut keluhan di wajahku? Tapi sialah orang nang katahan menompang bendi kudo pincang. Jalan curam melereng buki, suuk kida bangare dalam, mendaki wa kelok-kelok. Sedangkan tujuan jauh ke di jalan. Jauh sebelum roda berputar bang. Tekadku bulat keras membatu mengiring alunan langkah abang. Setahun kita saling mengajuk, merajut memaduk kasih, Sungai Asahan jadi saksi. Sejak itu aku menurutkan bisik hatiku di dalam suka dan duka. Semua ikatanku lepaskan sehingga langkah berayun tanpa gamang dan keraguan. Apakah itu belum cukup untuk sebuah pengabdian? Ya, kalau dikanak-kanak abang, abang rasu badusu melarak sulaman kasih antara kau dan lamu. Kau indaklah tadayo kilek kaco, tentu kaulah sanang hidup dibuai kemewahan. Kanda alun niatlah sampai bapantang pinta tatagun. Bukan begitu, Nor? Sejujurnya aku katakan, Bang. Secara lahiriah, mungkin rumah tangga lebih makmur bersama suami orang berada. Magelar kaya berkantong tebal anak pejabat kantor bupati. Tapi buatku, harta bukanlah jaminan segalanya. Yang kudambakan adalah nilai ketulusan dari sekeping hati yang bening. Dan itu kujumpai pada pribadi seorang anak Padang. Anak Padang yang hampa tanpa harapan? Itu pilihanku dan aku takkan pernah menyesal. Sampai bila? Sampai maut datang merenggut. Baakuk badai sepanjang tahun. Walau tsunami datang menggulung, genggaman takkan kulepas. Nur. Iya bang. Besok pagi kita meninggalkan medan perjuangan, menuju gelanggang yang lebih ganas. Mudah-mudahan kau tetap menjadi si Norma yang dahulu, seorang istri tahan banting penuh semangat. Jalan kita masih panjang, Bang. Dan aku yakin bahwa di balik pendakian pasti ada penurunan. Kita lupakan hari kemarin yang kelabu. Kita tatap hari esok penuh harapan. Toh dunia tidak selebar daun kelor kan bang? Daripada lapuak di rantau, eloklah suruh ke pangkalan. Gadang musaji sagi anam, buatan Rajo Tanah Deli, Kota Medan, jawiklah salam, ranah Minang, sambuiklah kami. Air rokok aku. Kalau nak rokok dari daun ke daun juga. Kau indah ada nanau dan nipah. Keretek ku lagi sesuai dengan gua. Sadang je nilai sampai ke Kunun Joto Sedan. Aci boleh ku cik gua. Ayolah. Keretek namanya kau mayo.
Cuba lah agak sebatang. Aku ambil tinggalkan untuk aku kuah. Batu sebanyak ke mana? Berapa bungkus isinya kok? 20 bungkus. Alhamdulillah. Lagi selamat di jalan. Berkat doa. Aku lagi siap sen. Ya, cekol lah siap rengai. Nampak dia ambu ndak banyak warna perubahan ku dah tua doh. Masih coga lu terus saya suak no. Coga juo lah iko lah tambah muak. Kok bukit lah tinggi lurah lah dalam rasa tak lama lah dunia dipakai. Mintu kamar aku. Pai menyilau cucu kemudian. Atakan ada ambo anak-anak pulang. Pulang satu alahnya. Pulang habisnya kongku. Abara orang pajak-pajakin itu. Batigo. Badua laki-laki surang produksi ko. Syukurlah. Kamagaran produksi? Ya orang sindan juga. Kapak buat tak ada maha. Ndak ada agak itu. Orang awak, orang lain sama saja. Nan pangkas saya sakato. Kalau isa kamu? Lain ko. Rancak tu. Jangan pada serupa kejadian alapeh. Ba kejadian alapeh ko? Babi ni je orang balain surau. Ba ayam berana itiak nasi kuah pai kala suang nalain masuk kalau nau di kandang baru besobok. Kalau minan tuangku tu mudah-mudahan lagi sesurau. Syukurlah. Dak panua kateh panua ke bawah. Ibadah taai sembayang rajin pula. Alhamdulillah. Syukur ayo itu. Anak-anak dididik juga mo. Diajar mengaji disuruh sekolah naknya jadi orang suak. Lainku. Mungkin kami kalau mau di kampung ko. Rancak. Nak mencuba pula hidup di kampung. Bukan mencuba tu Sam, tapi menikam jajak nalamo. Iya ko. Orang kampung balik ke kampung, artinya siriah pulang ke gagang pinang surik ke Tampuak. Ayo itu nak ketujuh dek kami. Jan tumpah ruah bana pai karantau, tadorong sawak dalam paurawi. Sehingga kampung langang tapian sama meratok arwah orang dahulu. Yo, makasih kami merantau nak mengurangi petanaan. Betul. Sabab sawah jo ladang ndak betukuk. Anak buah berkambang juga. Iya. Barabi suuk juga menakan ku. Itu betul. Tapi mesti diingat Sam. Iya. Rantau Minang balain di rantau Cino. Dek kita ke rantau orang mengamalkan pituah orang tua. Pituahnya? Ya. Jarang-jarang tugakan jaguang nak tampak puyuh balari. Adang-adang tinggalkan kampung tandunya sayang guys. Mananya? Iya mak. Sekali-sekali meninggalkan kampung. Iya. Indak bakal lalaran doh. Isuak kok nani tugalah tumbuh nani lambu alah gadang. Alun bana kerimun rampak bebuah labe. Ganju ala langkah ke kampung babaliak suruik ke negari. Iya. Dibangun masyarakatnya de peliaro adek jelimbago. Anak dipangku je pencarian kemanakan dibimbiang je pusaku orang banyak dipetenggangkan. Itu baru menjadi Minang sajatinya. Iya mak. Ambo sokong ya si Samsul nak menetap di kampung untuk menjadi contoh dan lain. Bukan sekadar menyokong longku, tapi yo membantu. Insyaallah membantu. Tapi ndak membantu je pitih kuah. Alah, pitih itu kemenantang abi itu nongku. Nanambo minta ku jongku kuah. Iya. Bantuan je caro, tolong jo akal je pitunjuk. Aku itu lain menaruh stek tuah. Nampangka bakato bayo berjalan bemolah ke Rajo Besaro. Itu perlu. Iya, terima kasih ku. Dek, iku ada mau bawakan etek tilakuannya pinsarung. Baju bagai itu di dalam. Lai juga bersaki kami di kampung kaya. Kesakete nyote. Antak ko lagi ketujuh kok di etek Itu pakirin si Saril dari Jakarta mau pakai gitu. Rirayu ke Patangku datang pulau misalnya 500.000. Hari ke Pasoko pakirin pulaunya. Syukurlah Tek. Kalau ambo ko alah, iyo ndak panah pakirim ke etek tu. Maklum ambo cuma berkuli di rantau orang. Dek kami orang di kampung, ndak jaleh cara hidup orang di rantau doh. Ibarat ayam sabuangan, kami malepih ke galanggang. Kolah pulang mambok tua. Tapi nyampang kok kalah, bulu kok gugua. Mau pe tentu kandang ayam. Macam kotek. Musim batanam bisuk ko, ambo nak mempabuik sawah-sawah kami. Ambo sabuik kini jantalan ju etek menyamai. Akanlah jaleh di etek tua.
Membuat sawah kecil? Yo. Nah nama sawah ang? Nandi Pinang Baliri, nandi Banda Batumbuh, jo nandi Ayah Tumbuh. Aba itu puluh ladang nandi ujung gugua. Itu kan harato maniang kuama tuh. Akini ambu puluh nang kababue. Kak pasah kan mati? Mati ulangnya. Tapi harato kan tak satu bakubur. Harato pindah ke kami karena kalian punah. Ambo anaknya masih hidup. Menurut adai, orang lelaki kau ndak berhak je pusaku tinggi, dia tahu dia. Itu kalau ganggam malumbauin tua. Sedangkan antara kita lah basibak teh. Milik lah batantukan surang-surang. Alah batu haratu lah babagi. Tapi dek keturunan anduang tumbuk kini lah punah. Menyimpang pusaku kandung gerai. Aden keturunan anduang gerai le jale diang. Dek sabok tu kami nan berhak menjawab pusaku kalian. Ndak bisa cuy itu teh. Siapa mengatakan ndak bisa? Ambo. Wang pajak kita. Apa kecik teh? Ambo nala beranak pinak kue tek katokan pajak ketek. Ndak sasek tu tek ya. Jo mua mungkin lah gaek. Tapi jo pangke lapisan bawah. Tingkatan mamak masih banyak. Iko bukan urusan antara mamak jo kamanakan teh. Tapi urusan hak milik pusaku tinggi. Waang bukan pewaris pusaku adai. Paham? Astagfirullah. Tekiyah. Walaupun etek bukan adik kandung mandiang kuama. Tapi kini etek lah nak menjadi induk ambo. Apa etek sampai hati mencari cucu etek menanggung apa? Etek kan tahu kalau ambo kulah pulang melarai. Satu-satunya yang kami harapkan penyambung hidup hanya sawah itulah teh. Tolonglah kami teh. Mana long tu bisa saja, tapi bacaro. Yo wa kecaronyo teh. Baparo. Kalau bayi itu sama saja memperbuat sawah orang lain teh. Kok lain namu ah? Kok indah ya terserah. Artinya ambo ko indah etek sangko anak. Salamu ko ndak adu tanduarana. Masya Allah teh, Masya Allah. Mengucap le teh. Marantau bukan menukuk barang nanado. Malah menyusahkan orang kampung. Pantang anak Minang menggugum bini ke rumah indua. Lai jale diang. Tahu ambo teh. Kalau lai tahu, mangga mangko kalian tunggu rumah gadang. Ada di ang pakai. Ikom ke negari Batak. Sudahlah teh. Ndak usah kita badai panjang. Ambo takui badoso melawan kamandek ketek. Kini macam ikut saja teh. Ambo tatap memperbaik sawah-sawah kami. Apapun yang terjadi, itu pasti. Wang jangan cuba-cuba mengeringkang sam. Barani wang memacah we. Dan kajuan kebatian kuda tepatnya. Rancak. Itu bana kanda ambo. Nak jaleh duduk tagaknya. Permisi. Laki kau kemana? Ke Langgar. Balangga apa kau? Maksud aku ke ke Surau. Oh, ke Surau. Duduk dulu teh. Nak ku bikinkan dulu kopi. Dan lah minum. Pasang saja lah kasih sam. Pesan apa teh? Ketek kan kenyo. Sudah kosongkan rumah? Rumahan mano teh? Rumahan mano pulo lai. Iyo rumah kau? Dikosongkan. Iyo. Jadi kami mau tinggal di mana, Teh? Itu bukan urusan Den. Tapi, Teh, tak usah banyak cincong. Sampaikan saja pesan Den. Lagi tadang hari kau. Iya, Teh. Nanti ku sampaikan. Hei, Norma. Apa, Teh? Kata si Sam, kau orang Medan, iyo? Iyo. Tapi bukan Medan kota, Teh. Di Kisaran. Apa nama kampungnya? Bandar Pulau. 1 jam naik motor dari pajak Kisaran. Orang Batak kan bersuku-suku juga. Suku kau apa? Awak bukan orang Batak, Dek. Tapi orang Jawa yang sudah lama merantau. Oh, Jawa barang kau. Di mana Jawanya? Waduh. Tak tahu aku, Dek. Masuk pulau kampung asal awak tidak tahu? Cerita bapak dulu. Keluarga kami sudah turun-temurun tinggal di Kisaran. Sudah sejak zaman Belanda, Dek. Oh, merantau Cino tuh. Asalnya penduduk Jawanan diangkut VOC untuk buruh perkebunan karet dulu, Teh. Walaupun dikontrak, mereka malas balik ke kampung asal. Di antaranya, iyalah nenek moyangku. Oh, itu yang dikatakan orang Puntara, ya? Begitulah, Teh. Jadi, mereknya saja nan orang Jawa, Teh. Mengecek Jawa pun, awak tak bisa.
Ndak bisa, bukan ndak bisa. Nan biso tu lah atau si pasan. Maaf teh, awak masih belajar bahasa Padang teh. Mangalo kabar aja bahasa Padang lo. Salah lagi teh. Kami kau bukan orang Padang, Padang tu jauh lah dari kau. Iya. Aku paham teh. Teh, aku mau nanyo. Tapi etek jangan berang kalau aku lancang teh. Tanya tu. Sebenarnya rumah itu bukannya rumah Bangsam teh. Bilo laki kau mambil rumah. Bukan itu maksud awak teh. Bilang Bangsam, iko rumah mandiang ibu. Kalau kau nak tahu, iko rumah adek milik orang Cinago. Karena mintu kau tu lah mati, warisnya jatuh kaden. Loh, bukannya waris jatuh ke anak teh? Anak padusi, bukan anak laki-laki. Tapi etek kia kan bukan anaknya mendiang ibu. Waris jatuh ke kami karena laki kau punah, le tahu? Punah? Iya punah. Bilang etek tadi iko rumah orang Caniago. Iya. Sedangkan Bangsam orang Caniago. Tak mengerti aku. 50 kau kan mengerti juga adek kami. Etek kalau perabotnya teh? Rumah jo isinya sawah ladang, para pisang, tak ada ikan, sadualanya tu pusako tinggi punya den. Kalung peninggalan mendiang pusako tinggi jo teh. Kalung 5 jo adolai. Lah tande pembayar utang baru be mande kau tu. Loh, selama beliau sakit sampai meninggal Bangsam kan di kampung. Katanya utang-utang sudah dilunasi teh. Tapi kalung... Kau jangan mencikarawi urusan orang bapak milih. Bukan begitu teh. Nan bukan begitu. Banyak bana para suruh pajak ke rumah. Ada yang datang kamari menyuruh mengosongkan rumah kau. Itu saja. Lancang bana mengecek. Dan pulang. Cek Kiah ke rumah ke petang. Yo, lagi disampaikan bini yang pesanan. Mengosongkan rumah. Rumah kaden ini. Manga takana kini dietek nak kamu rumah. Hampir 2 tahun rumah kosong. Laman sama, janjang tagajai, etek biarkan tua-tua bocor. Kini sudah rumah kami tunggu, baru berniat nak maunya. Apa mau kasih etek sebenarnya? Nak memari malu ambo? Kalau orang nak tahu, sabali orang bagunjiang mencari cenjang kerajaan, pakak tadi ngurengko, pakak, lagi jalan dia. Iyo apa bana kerajaan salah tu. Paham ku bini ke rumah dun sana itu cina ke orang Minang tu. Tanya to etek nan bingung salah same. Nan sumbang menuri adek kalau membuat bilik di rusuk kamarang Sumando. Apa salahnya kalau kamu mau nyi rumah 3? Alu aja patuit malah teranggal. Heran. Dan dah mampu nan tak lapih mangkuetek merancah-rancah. 2 tumpak sawah kami bagadaikan. Para kuli etek punahkan lah tinggal tunggu apa nambangan. Apa lumpuwe hati etek menyesua mak dan sampai nyopai. Manusia tamak rakui. Soal gadai jangan sabu-sabu itu haden. Nan ma ratu etek nama. Itu mangko banyak batanyo jo baraja hiuang. Kabau mati kubangan tinggal. Pusako dijawe nan hidoi. Itu manurui adai tu hiuang. Manurui adai. Tek Kiah. Patui etek bakat to dari. Karena ambo ko jalan anak. Tapi mohon tek, tolong usah libatkan pulo istri ambo dalam urusan bak famili. Apolai malah saw-saw nak menyasahkan dapet. Inyo tu orang lain. Alu nabe cangkah jo kai cecarwawa le jale. Cukuplah sekali itu teh. Waden bapasan karena inyo tu giniang. Untuk apa bapasan-pasan? Sedangkan kita basuah tarui. Dewa angkon ndak merasa di rumah, mangko dan bapasan le tawang. Iyo apa salahnya menunggu hamba pulang teh? Atau kok kepapasan yo suruh hamba menamui akan lancar? Sama saja. Ndak sama tu teh. Kalau jo labo tahu jo adai. Sakete adai, tapi mengecek nak besitina. Cukuplah sekali tu teh. Nang ketibo ndak usah pasan-pasan. Kau itu kan ndak amul ya. Kok bodoh salah surang? Urang lainnya di bodoh.
kecil usah diperbanyak. Pendeknya rumahku kadang ni. Nak den jawab kini juga tak? Jawab saja kerajo. Cuba dengarkan. Biar jo kato, biar jo karajo. Jawabnya indah. Lai jale. Ambo aduh mukasih datang kemari kongku. Kabar. Ala boleh aku disampaikan aku? Sampaikanlah. Aku kalau tahu juga, baraso ambo pulang ko nak mencuba hidup di kampung. Sudah tu balik. Macam kongku. Ya. Adapun ambo ku sebatang tunggal. Mandi hindak di sana indak, mama nang kandung pun tak menaruh. Lain tidak nang ganti induk namonyo. Tentu tak kiyah tungku. Ayolah si nanti baunya. Ikulah masalahnya kini kongku. Taruhkan. Barangkali ko adu dagang terpasrah ke kampung ko, disambut di pabasukan, disonsong dibawa naik. Kan begitu aja dan adek tu mak. Betul ya betul. Tapi dia induk ketek ambo ko, anaknya pulang di pungkangnya, muncung pakatannya tidak tabado lho. Dikatakan orang punah lah, manyi seorang di kampung, malah nggak adek segala macam. Sampai pun pada siambo dan tak tahu apa-apa, dibasuhnya pula je kato-kato yongku. Itulah perasaan ambo kini kongku. Ko indaklah sagan yongku, alah. Antampulah kena terjadi dongku. Kok macam itu bana sikiah ya? Jadi minta petunjuk ambo bagi aku. Apa sifat kamu pakai madui beliau tungku? Sebenarnya kekosam. Mungkin sisiak kilako dipakainya. Memang laku perangai sikiahku ba orang gilo baladiang. Barundiang nak lama surang batu tua sah mengangung orang terseso tak dikana. Iya. Tapi kadang-kadang hatinya indak sabusuak muncuangnya bana sam. Ado kalonyo mungkasuinya rancak keluar basamberehan. Bak kata orang singkek sungu bungkuat sajangka. Ya lah kaba itulah sifatnya kabaannya awak. Dek sebab karena itu pandai-pandai silah membawakannya. Cik mato nak mungkin dibuang juampu kaki. Ba abanalah keburuaknya inyo kan kain dua awak juga. Tapaso sabat banyak. Ambo paham muka si angku. Sangat paham bana. Tapi untuk sabar tarikh manarih, iyo agak rumit rasanya. Iya. Ba ibarat menggantanglah balanjuang. Umpamu menyai lah katulang. Iya. Sebab masalahnya bukan sabateh kata menurun. Tapi harogo diri ambo tu mana nilanyau yongku. Nyampang kota sama remeko kungkua. Angku juga nak dapat malu. Lapueh kongkomku. Lapasai danku. Ya. Tadi Sisam mengatakan menyinggung harga diri. Memang batuangku. Lah mencaci mahino bagai. Maruponya. Kok dikatakan menyamak dalam kampung, ambu tarimo sen tunuangku. Ambu iyo orang melarai. Nyampang disabui kawin di jalan Batungkek Batang Kibarau, abiyalah. Memang nasib ambu indak berjodoh je orang awak. Tapi kalau sampai mau siap tagak, mengaku sawah jo ladang, mengikih jajak pusako, aiku yo sabana parah kongku. Tak ubahnya si Samsul ko dagang hino orang tabuang di luar dek di pusako. Atau orang tenggang tu dek angku yo bicara. Jadilah. Sebagai pengulu nama macik tampuak je tangkai dalam madai payung panji di dalam suku. Abo ingin menyampaikan sepanjang nama nyangkui di pusako. Yo. Bukan tu ambo berpihak-pihak sam, bukan kunyang karena kuni, lama karena santan, bukan. Balinduang ambo dengan Allah tajawuh ambo dari zalim utang sematu menyampaikan. Macam ko mah. Coba dengarkan. Jadi ko. Pertama nan dikatakan punah sepanjang adeg. Ialah kalau satu keluarga indak bakat turunan padusi. Macam Sisam kini kuah. Yo. Memang pupuih namanya, punah. Nan kedua, satantang harato pusako tinggi diganggam pihak nan punah. Warihnya menurut adek jatuh ke jurai nan sajiran. Artinya sawah ladang seratu rumah milik mendiangko kat tasah.
Induak dek sistem tu disambui dek sikiah sebagai orang nama buku bakaratan nambah itu nambah jangka batampok babuah jari. Aba itu cupak tatagak nan baisi ragian takambang nan batiru. Ba itu hukum nambah laku tinggal dek kita memakaikan. Kalai paham sistem gini tu Jadi orang laki-laki ku ndak bermilik di pusako? Ndak. Indak bahak mengi rumah kadang tu ku? Ndak. Kalau begitu apa guna kita di tanah Minang kau? Sekadar bibit perkambangan anak buah. Begitu kan ku Datuk? Bukan semurah itu, Sam. Kau ambo katakan laki-laki menjadi kudo, padusi menjadi rajo. Batu ada ndak aku? Salah pasang. Kita laki-laki nan jadi rajo. Rajo ica-ica. Rajo sabana rajo. Adi malah tak kekuasaan sebagai rajo tungku. Perempuan memacik paluang kunci di tangan laki-laki. Mungkasuinya laki-laki mau layat maknanya mahatur menguasai. Apa artinya menguasai kalau nan dikuasai itu untuk orang? Ya, itulah aturan nenek moyang kita dalam meninggikan martabat perempuan. Kok macam itu, ku? Itulah inyo Minangkabau. Padusi ndak boleh sawenang-wenang bahkan ndak surang. Laki-laki dilarang makan di pusako. Sinan letaknya keadilan. Apa menurut aku itu adil? Sangat adil. Ukurannya? Perbedaan kodrat antara laki-laki dan padusi. Itu ukurannya. Sebagai pihak lama, perempuan patut dilindungi. Dan laki-laki nama lindungi bak lilin dimakan api. Itu yang ku. Itulah resiko pemimpin, Sam. Rela berkorban untuk orang yang dipimpin. Itulah realisasi dari Pituah Syara. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Kalau begitu dua-duanya. Batu tekiah. Salah ambo. Tapi sungguh pun begitu, Sam. Amku Datuk. De ambo indak berhak di rumah gadang. Indak bermilik di pusako. Rupanya salarui salamonangko. Ambo menumpang di negari orang Baradek. Baiklah. Pagi ko kami bakiruk tak guduk di kampung dihunyi. Lebih baik menjadi budak di rantau orang daripada menjadi rajo di tanah Minang. Dan hitamkan negari Kongo. Tunggu dulu. Tunggu apa? Nambek merentak sekali. Rancak ditutuh pada taseso limau di Bindalu. Samsul. Patut kalangan Minangkabau ulah diadat dan mengungkuang. Sekiranya berulang batu tua dilanjutkan bangkalai kato. Kira-kira lagi kebedangakan. Kok sasa angok si Sam nampak di mama. Kok diulang itu juga kan disabui apa gunanya aku? Coba tenangkan nanti kemanakan dulu lah. Nak sampai kata kau juinya nak tiba kaji di mana? Aku Pituah mama. Ya, Mak. Adapun paparan ambo cako setentang adik di pusako, ibarat mengawi itulah hinyo nan saganggam. Tapi simaklah pulau nan sabinjek. Ikolah inti patinyo, ikolah kesimpulan kaji kesudahan hukum dalam adik. Coba simaan. Dek sarak babuah mati di adik babuah sentak. Maka kabek sabalik bisa ungkai pasak mengungkuang bisa urak. Joa diungkai diurak hukum, iyalah jo ketemu pakai. Dasarnya bat siang ate tumbuh memandang ate rupo, memakai alu aja patui. Lah dua kata je pakai sesuai rundiang jo hitungan, itulah nang jadi pakai. Iya. Nah, maka teraduk masalah antara sistem jusikiah. Na ambo pariso sudah ambo sisia ujung ke pangka, insyaallah. Katibu juo di nanda tabi ko tua. Sinan basua aja najaniah saya nalandai di nan tanang kita menyawa. Akiniko harapan mama tanang saja dulu ya. Kok baik tu kecangku jadilah. Ambo tunggu kebijaksanaanku pimpinan kami. Tapi kok sio-sio kerajaanku beko ba? Lai percaya ya ambo ndak. Sialai nan ka dipercaya kalau bukan angku Datuk Perpati. Tunggulah. Habis pakan ko ambo selesaikan. Minumlah ayu kangku. Jadi, lain bisiat sing kalian suka. Barakat doangku lain ko. Pangeran ke mah? Apa yang membali anak ladu kagak doang? Ada dua santangku. Nya ambo ke dapur di luar. Enggak usah. Kalau untuk ambo antilah. Ambo lah makan. Nak lamu bagai dongku. Sebentarnya. Sungguh ya benar.
Baru pulang mendoa melapis satine aji. Dua-duanya lah. Ada rundian stek. Syukurlah aku kemari. Ambo nak mengadukan si Samsul ke bagianku. Pajan tak tahu juampe. Tak tahu juampe ba lagunya ko. Cuba fikir danku. Lama-lama saja nyamangku anak bininya ke rumah gadang. Tak tarago mengecek. Macam bapaknya nama gue rumah. Sudah tu badanku. Sawah di kakoknya pulau. Katanya ini nak berbuat. Nak kabangki si babamu kecangku pula. Kan lagi kau ya? Tak bisa. Rumah harus luar mengosongkan. Ya. Sawah baru tanam. Pendeknya kalau ndak angku selesaikan capek, bisa cabuang ku cabuah. Itu banalah kedatangan nambo kamari kia. Nak memintasi sebelum nanyut malantai sebelum lului. Bininya 110 menyelidiki barang menyangkut. Coba dengarkan nambo. Lah, bagian diganti kita ngecek. Adapun kau kan benun sana zaman diangko kak pesah. Dun sana doang. Sampai kan nambo mengecek dulu kia. Kalau anak kak pasah berarti anak si kia. Si Samsul tu kan anak kau juga. Anak cilako. Pulang merantau bukannya malah pangi, malah menyesal orang kampung. Salah. Kamu tahu kan? Jadi. Sepatutnya ya, kau ibu mencari anak awak pulang melarai. Kok tan sanulai memaci, ndak mungkin ninyo kana muah tinggal di kampung loh. Sajak kete alun merasai memaci pangkua, kini banyak ke sawah beluluk-luluk. Ndak sahadiah kau mencarinya ya. Salah sia. Salah untuang nan malang ndak bacolok nambah orang. Untuk itu ambo kanakan, santunilah anak awak nang pulang bak kalah parang. Lai kata kalian beko cucu kau menandakan saya tengah balai. Itu kan akibatnya kalau babi ini orang sembarang orang. Itu tak guna kau sasalik ya. Soal jodoh Tuhan dan matur. Nasib suratan surang-surang tak dapet lah ketua awak doh. Kini bah itu saja. Daripada kosong, biarlah rumah nak ditunggu nak orang. Indak saja ibu anak, ibu rumah jalan puak tak bunyi. Apanya? Rumah kamu ni. Kalian kali berumah. Rumah tu buatan apa sema, barampe yang punya. Iyo, tahu ambo. Tapi mangga kau latakan kini pulo nak menunggu rumah gadang. Lalu pinjai, lalu kulindanku. Kalau orang lah sampai masuk, rumi mau sienya isua. Apalagi nyoba anak padusi. Itu ndak mungkin. Indak mungkin si cangku. Baa kalau kita lah dimati beko, tentu tagak banderano. Si Samsul tu bukanlah orang bodoh kia. Indak masuk diaka kalau inyo kadudua berkisah tagak papaliang je pusako. Kalau paralu basurek segel, alung kesenang hati kau. Taruh si Samsul mengerti. Baa aja famili anak-anaknya isuanku. Astagfirullah. Manga kok sejauh tu bana pikiran kau kia. Maaf aku datuk. Ambo heran. Apa nama gue angku bakari bana magiakan rumah ke orang lain. Itu namanya baru dirimbo basusukan. Anak dipangku digajekan. Lah dia sayang angku orang Jawa daripada kemenakan angku sendiri. Di mana tak payung panji yang ku nawangkan ke anak rumah. Kia, kok sasandek tu mana kau beritong kia? Bubu tak lalu kanji tak lului. Awak indak boleh bak kabau mahampang jalan, paham kau? Pendeknya menurut adek mak rumah juara tu jatuh kambo mak. Batua tahu ambo. Tapi nan adek kan ketemu fakat nan bana katu seyo. Abu bayo yo je kau kini kuah. Karelan kau nan ambo minta. Ambo nak rela. Habis urusan. Urusan lu nabi Kristinan saja kia. Laki-laki berhak jusa tumpak sawah pusako bernamu sawah abuan. Inyo boleh menari Asia salamu inyo duit. Kok lah mati suak sawah babaliak ke pusako siriah pulang ke gagangnya. Itu menari adek. Iyo kalau haratule banyak. Sedangkan sawah hanya satu empat nan di banda batu buat tu. Karena nalailah kau gadaikan sepeninggang buka banduang tempuh hari kan? Pendeknya ndak bisa mak, ndak bisa. Kiyah. Basi tinah lah mengicik jambo. Candor ada baradai seketik je nampaknya. Iko datuk parapati yang nama hitam memutiahkan urusan orang Cenago di negara Iko. Paham kau? Astagfirullah. Baru yang malak saulah saun sen bak jauh putih keluan.
Kalau begitu agi harwana lah ke sadonyo kepada tu. Agi akan sadonyo Allah. Agi akan sadonyo. Kia. Nangakan dan. Ampun dan ampun. Itu nak kesanang ni mama. Cuba dangang kecek mo. Lah. Besok patang kita mengecek si Samsul bagai. Sinan gantiang putih biang kata buat. Ambo akan menjatuhkan hukum. Keputusan mutlak yang mesti kalian terima. Permisi. Ambo pulang dulu. Assalamualaikum. Sesuai je janji Ambo ke Patang, kini Ambo nak memberikan ketua putih tentang masalah kalian berdua. Nah, dan sekiranya Ambo tidak awal memijakkan batuang sabalah. Ambo mau ku indak sama panjang menimbang indak sama barek, maka Ambo Datuk Parpatiah Andiko di Persekutuan Caniago akan mempertanggungjawabkannya di hadapan majlis manapun, biar di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Itu keputusannya. Sesudah diindang di tampi tarikh dipilih hatta ciek-ciek bersibak bareh di Malukui, maka berdasarkan hati nurani Ambo memutuskan. 1. Si Samsul keluar dari rumah gadang dan ditunggunya kini. Ya. Paling lama 3 hari rumah mesti dikosongkan. Betul. Ada orang tanya? Para boy rumah tangguh badu duanya ku. Cawan pinggan pariwak sanduk meja kurisi dan sado barang nado tangga rumah itu harato pencarian menjangkau ke pasah. Si Samsul pewaris tunggal sepanjang faraid. Baik itu dalam hukum syarak. Maka segala paragai angkui bawa pindah. Tapi masuk 3 hari kok lakih mana tunggu. Tolong lagi tempo agak seminggu untuk bisa pula Ambo mencari tempat yang baru. Itu permohonan Ambo tunggu. Rumah lah mau sediakan. Hunilah rumah Sirwani dan dia teh. Bisuak japik kuncinya ke rumah. Lah. Soal izin dari nampunya baangku. Beliau kan di Batam kini. Itu urusan Ambo. Kalian tinggal menunggu sah. Alhamdulillah bana kalau bitungku. Nah, iko putusan nan kedua. Josimaan. Jadi sawah nan di Banda Batumbuak diberikan hak kepada si Samsul sebagai sawah abuan. Dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan, tidak boleh dipatukarkan. Itu saja. Sampai bila berlakunya tunggu? Salamu idui. Hah? Kok lah mati nyoi suat sawah berbalik ke pesako. Anak tak boleh mewarisi. Sebab disiko yang berlaku hukum adat bukan hukum syarak. Ya, Lain kalian? Ambo minta surat keterangan hitam atau putih yang kau. Boleh. Sadu keputusan ko akan dibuat di karate segel bamaterai. Barang siapa nama langgar isua akan dituntut di sidang adat. Paham kalian? Paham ko. Kita lanjutkan. Jadi ko. Iko putusan yang ketiga. Ladang yang di ujung bukit sebab dalam keadaan kosong dipinjamkan kepada si Samsul untuk ditanami tanaman karet. Lah, hasilnya 2/3 untuk orang yang menanam, 1/3 untuk orang yang punya tanah, yaitu si Kiah sendiri. Ladang tu biarlah Ambo menanamin ko. Ndak tigiloi di kau ko. Kamu buka para kopi, apa saya makan lain namuah tu. 10 tahun ladang tinggal kini baru apa siema taraga apa para. Balo lagi itu. Tapi ko. Iko keputusan Kiah. Ndak boleh dibantah. Suratnya ko. Kan Ambo katakan tadi, surat manyurek teken maneken beko. Naskahnya Lambo siapkan. Alah. Kaya Iya. Kita tarikan. Iko nampak ngabisan. Sebuah rupiah hameh bakarang 100 rantainya milik mendiangku kak pasah nan dipacik si Kiah supaya dipulangkan kepada si Samsul. Diagih tempo 3 bulan mengembalikan. Boleh dan suka. Ambo keberatan membayar. Alasan keberatan? De barang tu lah tak jual pembali utang-utangnya salamu sakit ko. Itu tidak batua turunku. Sebab utang piutang beliau tu Ambo selesaikan sebelum 3 kali 7 beliau pai. Utangnya kade lalu nang bayi ya. Dulu aku tuan tanya ecek namanya bui. Lupa. Kiah, barang tu bapita ruahkan ke kau. Sasinya Ambo. Lupa. Mana surat keterangannya? Suratnya tersimpan di dado hati kejujuran. Sah dakwa bakaterangan, bata dakwa bapalilek. Itu pituang kuda tua. Mako do minda abah surat bakaterangan, urusanku bapalilek. Artinya indak sah. Kau bertanggung jawab memungkiri amanah, ya? Bertanggung jawab?
Barani bersumpah demi Allah. Wallah, tallah, billah. Anungku. Sungguh ambo ndak baduto. Ambo apa sema sasinyo? Bertanya ambo Ustaz. Bara banyaknya beliau pinjam. Kalau tidak salah, lebih 500. Ada rupiah waktu itu bara? Tak jalin ambo. Lupa. Tapi barangkali salah makan memuntahkan kias, salah tajak mengembalikan. Pasan dipesampai pikiran dipalalu, amanah dipeliaru. Baik itu syarat mengatur, baik itu adat memakai. Jadi, tolong baliakkan barang kak pasah. Lejah-lejah kau kia. Jadilah, ambo baliakkan. Tapi tidak sadonya dah. Bagaimana kau tak sadonya? Ambo kan payah pula mau ri balio sabalun si Samsul pulang dari Medan. Itu kalah kewajiban cara kita bapa milih. Patut pula dia haragui tenaga orang. Jadi kau menjadi upah mau ri sana. Baik itu. Hah? Iyo baik itu. Jawab lagi ya. Permisi ambo mengecek. Lai beringan aku tu. Nah silakan coba. Adapun orang yang paling kari di maniang kuama. Ya. Adu baduo aku. Siapa orang? Pertama ambo sebagai anak, yang kedua Tek Kiah, adik beliau. Mangku setantang barang yang dipaci ete ambo, tolong berikan ke ambo separuh saja jadi. Dan separuh lagi bah? Ayo biarlah untuk Tek Kiah. Ikhlas? Ikhlas kuku, ikhlas demi Allah. Lai terang atur kau Kiah. Baik. Basa dia membayar separuh harago kepada si Samsul? Terserah. Tidak terserah doh. Pasal dia ndak. Jadi? Ada dua tu mah. Nah, ada juga non rasu-rasu kamaragi. Sawah abuan keciangku tadi itu baru tanami batu. Sudah pulang pada isu sawah barikan ke Samsul. Nah, tapi kok boleh pinta jekek kok. Ambo pulangkan biaya nalah keluar. Babui ambo lanjutkan. Tak bisa. Nanti saya. Bah tu Sam. Tak dulu kan tak nampaknya. Iya biarlah mak. Biasa orang meminta tangan di bawah. Iya. Kira-kira ada juga nak disampaikan tak? Rasanya tak ada lengku. Baik ya ada juga. Cukup lah. Baiklah, alhamdulillah pertemuan ambo sudahi sampai di siko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Si Ulong. Kapan kau datang, Long? Kenapa sampai bisa ke sini? Apa kabar, Kak? Baik. Masya Allah, rasa bermimpinya aku, Long. Abang mana? Barusan pergi ke Pekan. Ayo, Long, masuk. Bang Sam sudah mulai jualan? Nantilah cerita panjang di rumah, Long. Tengoklah, Long, rumah kakak kalang kabut. Tak apalah, Kak. Biasanya itu. Bagaimana kau sampai ke sini, Long? Siapa yang kasih tahu rumah? Kemanapun dicarinya pula kakak awak. Rio, ini Ommu datang. Ada Om Ulong. Bah, Rio sudah tambah besar ya. Adik-adik mana? Mandi rumah sebelah. Duduk dulu ya, Long. Biar kakak masak dulu. Enggak, Kak. Aku baru makan, masih kenyang. Ngobrol-ngobrol dulu sama Rio, menunggu abangmu pulang. Kakak tinggal dulu ya, Long. Yalah, Kak. Bagaimana, Rio? Enak tinggal di kampung? Enak juga, tapi sepi, Om. Kerasan nggak? Ya gimana lagi, harus kerasan. Pulang aja ke Medan yuk. Mau? Maunya Rio memang balik ke Medan. Nggak tahu tuh. Sudah lancar bahasa sini? Lumayan, Om, tapi sering salah. Biasalah pula orang baru. Kadang-kadang nggak enak kalau orang di sini menyebut bujang. Kalau kita di sana pantang itu. Tapi ya lama-lama sudah biasa. Sudah tak jadi soal. Minum dulu, Long. Nggak ada apa-apa.
Cuma pisang rebus. Ya, beginilah keadaan kami di sini. Belum ada perubahan. Sabar Kak. Yang penting sehat. Anak-anak bisa sekolah. Dan abang tetap semangat macam dulu. Rio main dulu ya Om. Nah, baiklah. Nih, pergi bawa adik-adik jajan ya. Jangan Long, banyak kali kau mengasih. Biarlah Kak. Terima kasih Om. Jangan dihabisi semua ya Rio. Awas, hilang duitnya Rio. Ya Ma, pergi dulu ya Om. Coba cerita dulu Long. Bagaimana kisahnya sampai kesasar ke sini? Bukan kesasar. Terus? Tapi sengaja mencari abang sama kakak. Begini Kak, aku dapat lokak mengantar barang ke Bukit Tinggi. Tapi bukan barang terlarang kan Long? Oh, enggak lah Kak. Percayalah, adik kakak ini masih si Ulong yang dulu. Biar sedikit asal halal. Sendirian? Berdua sama bos. Mana bosnya? Sambil dia istirahat di hotel, ku sempatkan mencari abang ke sini. Kok bisa tahu alamat rumah? Kan Bang Sam kirim surat waktu sampai di kampung tempo hari. Oh. Alamat itulah yang kutuju. Tanya sini, tanya sana, akhirnya jumpa juga. Kau nginap di sini saja ya Long? Tak bisa Kak. Kenapa? Kami harus balik siang ini. Abangmu sore baru pulang. Buat sementara dia mengojek Long. Mengojek itu kerja apa? Bahasa kita di sana RBT, rakyat banting tulang. Lebih tepat istilah kita, banting tulang. Walaupun yang kena banting bukan hanya tulang. Periuk nasi yang tunggang langgang kena banting. Sekarang coba kakak cerita, bagaimana keadaan selama di kampung? Panjang kisahnya Long. Pendeknya apa yang kau pernah bilang dulu tentang orang sini, semua betul. Makan hati Long, makan hati. Kalau bukan menghormati suami, maulah rasanya kakak berontak balik ke Medan. Atau kemana saja asal keluarga di kandang buaya ini. Entahlah Long. Sekarang kakak pasrah saja. Apa mau dikata? Begini saja Kak. Sekiranya keadaan semakin ruwet, bilanglah elok-elok sama Bang Sam. Dimusyawarahkan baik-baik supaya balik saja ke Medan. Aku percaya abang takkan mati akal di sana. Entahlah Long. Tadinya aku sangka beliau betul-betul mau tani. Kalau hanya RBT, kenapa harus di kampung yang sepi begini? Biar nak kami coba dulu setahun ini Long. Tidak juga ada perubahan. Ya mau kemana lagi kalau bukan balik merantau. Kakak harus kasih semangat terus. Jangan ditunjukkan rasa putus asa. Mudah-mudahan dapat usaha yang lebih baik. Bukan saja tekanan ekonomi yang kami derita Long, tapi juga tekanan perasaan. Kami rasa tersisi dalam pergaulan masyarakat adat. Tadinya kakak mengira kalau mereka senang mendapat 2 orang cucu perempuan sebagai pelanjut keturunan. Rupanya yang dimaksud dengan anak perempuan itu dari anak yang perempuan juga. Bukan dari anak laki-laki macam Bang Sam. Kecile aku. Tidak pun kakak bilang aku sudah tahunya itu. Tapi yakinlah, lama-lama kakak akan terbiasa dengan kondisi itu. Pandai-pandai sajalah mengambil hati ipar-ipar. Sekiranya kakak dan anak-anak bisa bawa diri, mereka akan melupakan asal-usul secara adat. Percayalah Kak. Iyalah Long. Kakak akan berusaha menyesuaikan diri dengan masyarakat di sini. Doakan saja kakak jangan sampai stres. Tak mungkin lah itu. Percuma 5 tahun menjabat ketua Aisyah cabang. Oh iya Kak. Apa Long? Aku nggak bisa lama-lama. Permisi, aku minta izin balik ke Bukit Tinggi. Siang ini terus berangkat ke Medan. Nggak menunggu abang mau pulang sebentar lagi? Nggak bisa Kak. Kirim salam saja sama Bang Sam. Tolong kasih amplop ini. Surat apa ini? Nanti juga kakak tahu. Aku pergi dulu Kak. Iyalah Long, hati-hati. Ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rio sering diajak kawan-kawan di sekolah. Katanya Jawa makan kutu. Terus Rio bilang apa?
Rio balaslah pula. Hai ya? Rio bilang, padang bengkok. Mereka tak marah dibilang padang bengkok? Enggak, Ma. Malah mereka ketawa. Ketawa? Terus apa katanya? Katanya, memang bengkok, mana ada pedang yang lurus. Kalau lurus, itu namanya kelewang. Gitu katanya, Ma. Memang Rio, orang Minang itu lihai berdebat, pantang kalah. Yang dimaksud padang, dia belokkan menjadi pedang. Rio juga tak mau kalah. Oh iya, bagus kalau begitu. Terus kamu bilang apa lagi? Rio bilang lagi, Canggoreng, keok. Lantas, mereka kalah tak bisa jawab? Seharusnya memang gitu, Ma. Tapi Rio yang dibilang kalah. Loh, kenapa? Katanya, anak Medan keok. Belum apa-apa sudah KO. Rio diam, gak jawab lagi gitu? Rio tentang, Ma. Wah, hebat dong kalau begitu. Terus kamu bilang apa lagi? Rio bilang, memang aku anak Medan. Mau apa kalian? Jangan begitulah. Nanti kan Rio bisa dikeroyok. Enggak, dia enggak melawan. Tapi balik menyerang. Terus? Dia bilang, di kampung kami anjing makan tulang. Tapi kalau di Medan? Tulang makan anjing. Rio ada-ada saja. Rio nggak ngerti maksudnya, Ma. Iya, sudahlah. Itu namanya gurauan sama besar. Jangan masuk hati. Namanya kita orang baru, biasa itu. Sebenarnya Rio ini orang mana, Ma? Rio memang orang Jawa. Sebab Mama berasal dari Jawa. Tapi Rio juga orang Minang, sukunya Papa. Dan tak salah kalau dibilang juga anak Medan, tanah kelahiran Rio. Begitu, sayang. Palak Rio kalau terus-terusan diejek begitu. Jangan marah, nak. Mentang-mentang kita anak merantau, kutumbuk pula mukanya satu-satu. Baru tahu berurusan sama anak Medan. Rio tak takut. Jangan, tak boleh begitu, Rio. Nanti Rio dikucilkan sama kawan-kawan. Elok-elok sajalah bergaul. Ya? Kita balik sajalah ke Medan, Ma. Buat apa lama-lama di sini? Semua busuk, semua benci. Tak ada yang membenci kita, Rio. Tak ada. Nenek juga membenci Mama. Enggak. Nenek itu orang baik. Kalau orang baik, masa Rio diserupakan sama ayam? Diserupakan sama ayam macam mana? Kemarin nenek menanyain Mama. Katanya, hei Buyung, induk waang mano? Masa Mama dibilang induk? Oh, induk itu maksudnya ibu. Rio tahu. Nah, apa lagi? Tapi induk itu kan ibunya ayam, emaknya kucing. Apa itu bukan menghina? Rio. Mama disamakan hewan, Rio juga dianggap tumbuh-tumbuhan. Nenek bilang apa sama Rio? Katanya, waang iku cuman anak pisang. Baguslah itu. Apa? Mama bilang bagus? Iyalah pula. Kalau Rio dibilang anak pisang, lama-lama akan menjadi pisang. Sedangkan sifat pisang pantang mati sebelum berbuah. Artinya kita hidup harus berguna untuk orang lain. Kan bagus itu. Enggak, Rio tetap enggak terima. Rio tak mau mendengar cakap kasar begitu. Karena Rio belum paham kali bahasa Minang, nak. Makanya belajarlah baca cakap orang sini. Lama-lama bisa paham artinya. Di sini memang banyak yang aneh. Tak enggak Rio yang aneh-aneh, pusing. Rio, jangan pernah takut dicaci orang, nak. Tapi curigalah sama orang yang pura-pura baik. Mama pun sudah ikut-ikut bercakap aneh macam si nenek. Rio. Garuda tabang ateng langit. Turunlah gajah patah kabin. Menyosok lalu kata piala. Tampanan dari bangkamu. Iyo santiangga aku.
abang tak sempat jumpa sama si Ulong. Dak kau rasuinya lalu sekolah. Katanya dia harus balik siang tadi, Bang. Ini ada titipan buat abang. Mai, kau suruh apa kau? Buka saja lah, Bang. Mana tahu ada pesan penting. Pitih ke mana? Banyak nampaknya, Bang. Coba lah hitung berapa sadonya, Bang? Iya, 2, 3, 4, 5. Wah, 200,000 kau sudah. Bang, Dailah. Ya Allah, banyak kali, Bang. Terima kasih loh. Terima kasih, panjang juga lah umur kau, Long. Pitih kau jangan dibelanjakan dulu, Nur. Baiknya dibelikan beras semua, Bang. Biar aman kita menunggu panen. Betul kan, Bang? Enggak. Rencana abang untuk modal mengalih. Abang ada rencana mau jualan? Memang ada lokak dan nampak di Denur. Apa tuh, Bang? Tapi seperti sebanyak ko, alun tak bisa tagarega ko. Pendeknya simpan sajalah dulu. Mana tahu biko ada tukar tambahnya. Sakironya ada tambahan 1 juta lagi, bisa nggak, Bang? Ya bisa lah, 500 pun jadi. Rencana abang nak jualan apa? Abang paham mengalih barang second kapakan-pakan. Tapi, Bang, resikonya gadang, Bang. Sisanya ndak tahan nanti. Iya, memang iyo, tapi hebatnya Nura. Apa tuh? Laku seseperampe, pulang pokok, alabiahnya untuk awak. Wancak kalau begitu, Bang. Beko pitih penjualan barang dibalikan perlu ke barang lain. Dijual di Bukit Tinggi. Pendeknya naik menyambung, turun menyembah. Apa barang nan cocok dibawa ke Bukit Tinggi itu, Bang? Banyak. Umpama ayam, juiti, talu dicarikan ke kampung-kampung. Iya. Atau lado, pokai, limau. Iya. Pendeknya banyak. Manggalih ko pantang tamului, Nur. Kalau abang memang hoji, tak apalah, Bang, coba-coba. Ayo menunggu tambahan modal dulu, Nur. Ada tambahnya. Pitih dari mana? Begini, Bang. Iya. Jual abang lah kalungku itu. Barangkali duitnya ada 1 juta lebih kurang. Enggak, Nur. Kenapa, Bang? Barang pesako tu enggak boleh dijual. Tak apalah, Bang. Buat apa disimpan-simpan? Dipakai pun tidak. Kaluang tu kesumangai badan. Kan dipandang-pandang juga, Nur. Apa lain abang tapi beko ndak kata ganti. Sekiranya rugi, ya apa boleh buat. Nanti kalau dapat rezeki, Bang, lebih dari itu bisa kita ganti. Sekarang lah masanya ban serap itu kita pasang, Bang. Iya nantilah abang pikir-pikir dulu ya, Nur. Tak usah banyak pikir, Bang. Kadang-kadang abang tak pikir nak balik menyupir. Ada kawan abang yang menolong memasukkan namo membawa terapel padang Bukit Tinggi. Janganlah pula terlalu banyak rencana. Takutnya bak lagu ayam dan lape. Siku tabang, siku lape. Kabanyo lah manggaleh ya sam. Cuba aku. Ale banyo, lai beraya sam. Ya, sekira-kira sekadar lapih bali waris untuk nunggu. Jadilah dulu pajajah tangan gue. Iya. Mau je nak namu ada suang lai. Istirahat dulu ku. Dia acuk tepangkang ku. Iya. Setoran kadang mana. Akan mencari untuk orang sini tu. Kecuali kau leon awak sendiri ya. Aku lagi kudu awak, ku si awak lama juga lah jongku dua. Nampak dia mulai donokang coki gini tu. Indak dikain di bawah sampai. Tapi nak bagi dia waktu dongku. Alun tersumbu matahari, awak lah cigin. Iya. Alam-alam saya baru pulang ke sarang ni bangku. Biasanya tu. Nan paralu mangakeh mencari nan halalan taibah. Biasa ketek tapi berasiah. Sumbayang jangan lupa masyarakat tersatui. Kan itu rumah tangga aman anak terdidik. Kalau nang kepe angko yang alun awak lagi anyo lado yo ko. Abana ke dia bisa kan. Ya insyaallah aku mudah-mudahan aku. Aku dapat. Lah. Kok kurang-kurang seketek dari merantau rancak juga lah kampung dunyi.
Basumangi negariku kok lerami na mudo-mudo. Sebab kalau amburan-uran uang kemanakan gua. Kami tibu rusuh mendatang. Waris siapa kemenjawe pusako sialah kemandolong. Bade baik itu kecambo. Nan manalah gadang di merantau. Tamai SMA lah berjalan pai dan tidak pulang lagi. Kok pulang bana bakutiko itu pun rasu tapijak di Barowange. Alun sepakan lah sigin pulang merantau. Entah kabaa negari itu kisua. Iya, pulai nan talaju kawin kedua seroma nambu koyongku. Taraga bana menunggu kampung di batin orang menolak. Di anak-anak kami rumah baku ku rasu naraku yongku. Antah kok adek lah berubah. Hah? Mangga pula adek ke disalahkan? Ya bakal indak pula yongku. Kok bukanlah aturan adek na mengungkuang. Alun tak seso anak bini ambu tinggal di kampung. Di negariku indah adu lantai nambah labih untuk orang lain di luar Minang. Anak pisang nambahin dua orang lain dianggap tamu di rumah bako. Tapi kok kemanakan bapak orang Subarang menjadi asli Minangkabau. Maku-laku lah penderitaan laki-laki di tanah Baradek koko. Jadi baik itu pendapat Sisam. Bukan pendapatku, tapi kok kenyataan. Keliru sekali kalau kalian berpendirian macam itu. Salah dalam memandang mangku batuka pancalian. Bak kata orang tua kue. Dikatakan pajak tak penggalak awak menjujain tak pandai. Lah nyato camin berjuah disangko muku rupo. Makasih aku dia tuat. Adek Minang indahlah seburuk nang kalian sangko. Nan bak si buto merosok gajah. Nan tak kacak joi kuanya mengatakan gajah tu ketek saya tu kurang. Nan menjambo tantang gadiangnya menuduh gajah runcang mencucuk. Nan mawai daun telingo lain pula pendapatnya. Padahal barang yang dipakatokannya jauh lebih gadang dari apu nan taresek di ujung jari. Angku katakan adik itu rancak, hebat dan sempurna. Nan samparono tak baca cek hanyalah Quran kalamullah. Sedangkan adik yang disusun dek manusia dengan segala keterbatasannya mempunyai kekurangan dan kelemahan. Itu sebabnya adat selalu bersandar kepada syarak. Dan itulah yang dikatakan adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Tapi kok dikatakan adat Minangkabau itu rancak, iyo rancak. Dikatakan hebat, iyo hebat. Baawana hebat yongku. Indak satu pun ajaran kehidupan nan paling cocok untuk orang Minang selain adat bersandi syarak. Mungkin saja dikatakan hebat karena angku pemangku adat. Tapi untuk disebut rancak, tunggu duluku. Nanambo memandang adekku yang buruk. Nama dan buruk? Banyak. Antara lain mengurangi hak azazi manusia. HAM. Umpamanya? Bagi pemuda Minang yang kawin keluar, keturunannya tersisih dalam adek. Sebab kita babangso kepada ibu. Apa bedanya orang babangso kepada bapak? Bagi orang Batak umpamanya, anak-anak wanita Batak nama suami bukan dari bangsonya sendiri, mereka tidak mendapat marga. Sama saja bukan? Tapi adekku terlampau kaku nangku. Salah. Bahkan adek kita lentur, toleran dan menenggang orang lain. Menganggap anak-anak abu orang Jawa, apa itu menenggang kecengku? Dek bapaknya buto jo adat. Tan sano lai paham jo adat awak sendiri, anak-anak angku pasti bersuku. Apa itu bisa? Makonyo kemanakan. Kau nak tahu bertanya, kau nak pandai beraja. Di negara RI kau orang Cina bisa jadi WNI. Ada undang-undang yang mengatur. Warga negara Indonesia keturunan asing sama hak dan kewajibannya dengan pribumi. Bedanya barangkali dalam hak menjadi pemimpin. Saja dia jadi orang Cina tak mungkin jadi presiden. Baiklah jualnya dengan Minangkabau nan Sultan katakan tadi. Kalau begitu anak-anak ambo bisa merepik suku dongku. Why not? Istilahnya dalam adai inggo mencakam tabang menumpu. Atau disabui juga malako. Istri dan anak-anak si Samsul berhak mendapat suku. Resmi itu mak? Resmi dong. Tapi ada aturan main. Apa acaranya mak? Mereka dimasukkan ke salah satu suku di nagariko dengan persyaratan-persyaratan tertentu nan balaku menurut adat selingkah negari. Nan dikatakan masuk bapahalau kalua bapalacui. Ko itulah dikabuakan atas permohonan kepada pengulu dan dituju, maka resmilah anak pisang orang Caniago menjadi anggota kaum tampek malako. Inyo ba mama ba pengulu ba indu je bersuku, tapi ndak mendapat pusako tinggi karena inyo datang kudian.
Oh, baik tu ya, Mak. Nan laki-laki dapat gala, tapi ndak kena giliran gadang balega cadiak bersalin. Ha? Iya. Ndak bisa jadi datua itu. Oh, ndak bisa. Ndak bisa. Nan padusi mendapat suku turun temurun menurut garis keibuannya. Coba bandingkan undang-undang negara aku, agaknya indaklah salah kalau dikatakan bahwa Indonesia ku baraja ke Minangkabau. Oh, baik tu yongku. Iya betul. Bagati. Akhirnya mau bertanya, apakah adik Minang itu buruk atau awak nan ambo nan bodoh, Mak? Yakin? Hakul yakin. Maafku. Salamoko ambo buruk sangku si jo adik Minang ko yongku Batu nan aku katakan tadi. Ya. Bukan pajar nan tak pagalak, orang maju jaya nan tak pandai ku. Tak kenal maka tak cinta kan itu. Alah, pasal bodoh-bodoh kau mayo. Iyo gaul tunggu. Adik sebab karena itu, Sam. Yo, Tunggulah tagak mencacek. Adik kuno di Giliang Masu, Minangkabau, Batu Malumui dan lain sebagainya. Nyampang tasuruak dalam lipatan kambang-kambang dak nyatu ragi kainnya. Tansano talamun dalam luluak cuki-cuki anak saya Batu Intannya. Wah, salah tu dia niongku. Sabaliaknya pulo lah. Joko manih nambek dulu lua kunyah-kunyah nak tabi rasu. Usah satu tak kacak tampehkan. Gamak-gamak sebelum di kampus, simak-simak sebelum dibaca. Lai paham nak mudo? Paham mana kongku? Alhamdulillah. Paham sangat. Samsul, Yongku. rencana kita tempoh hari lambor undiangkan Biangku Datuk Tumangguang. Pada prinsipnya beliau setuju. Soal memasukkan anak ambo ke suku Koto, Engku. Ya. Nanti secara resmi kita ajukan permohonan dan tentu beliau akan merundiangkan Yojunan Patui-Patui dalam persekutuan Koto. Nah, insyaAllah prosesnya tidak kata lampau panjang benar. Apalagi si Samsul kan anak pisang orang Sinan. Siapa yang memajukan permohonan nanti Engku Datuk? Ya tentu saja kau Jonana. Si Samsul sebagai suami akan mendampingi. Tapi ambo kan belum paham cara-caranya Engku. Kalian tenang sajalah. Itu urusan ambo dan matur kok. Ayah yang akan dipersiapkan tunggu. Menurut adik nama pakai di negara kita kok, urusan semacam itu dilangsungkan di hadapan nenek mamak suku Koto nama Rampek. Di lingkar Cerano Sri Pinang, diisi uang adik secukupnya langkuk je jamba sehingga ngayam. Syukurlah kalau Engku Datuk bersedia membantu kami. Tapi kami belum punya biaya Engku. Oh nanti bukan kini. Beko sesudah pulang padi kita laksanakan. Di Bali mana kambing si kuah dihantar ke rumah Wako si Samsul sebagai pihak nan kami menerima. Rancak mana tunggu? Nak kami atur dulu keuangannya dulu Engku. Ya, ambo paham tentang itu. Pendeknya tanang salah. Sebaiknya masukkan saja kami ke suku Caniagung Engku. Nah, tentu akan lebih lancar kalau kami berurusan sama Engku Datuk. Oh jangan, ndak boleh begitu. Ada boleh tunggu. Kalau istri si Samsul orang Caniago, tentu kalian kawin sesuku namanya. Oh, tak boleh itu malah nggak ada, nggak boleh ya. Oh, begitu ya Engku. Malah akan menjadi persoalan di belakang hari beko. Iya. Bangga aku si Samsul memecah buek, kamu itu Iya. Paham ambungku. Jadi untuk selanjutnya aku dan keturunan akan menjadi anggota suku Koto berdatuk Angku Tumanggung. Begitu kan Ku? Betul. Ya betul. Kok gadang isu Sirio akan mendapat galah pusako dan akan dijapui orang secara adik ke suku Koto. Iya. Itu yang dinamakan kata orang tu mak kemanakan di bawah lutu ya Engku. Kalau di negara kita tidak ada istilah itu tuh. Itu negara lain mungkin. Tapi di Siko kita tidak memakai istilah kemanakan di bawah lutui, di bawah puse atau di bawah dagu. Tapi apa tongku? Sado kemanakan kedudukannya sama dalam adik. Duduk semua rendah, tagak semua tinggi. Kecuali dalam beberapa hal. Betul. Umpama ya giliran jadi penghulu, hari sinan memang ada bedanya.
Ba aku ambo lah mati lain dah ado nang ka manggugat tungku. Oh indah. Ibarat caro kininyo kue. Na orang lah terregister dalam persekutuan koto. Nah, sah menurut adai. Lah tasanda di batang panjang, lah tasangkui di paran tinggi. Itu ndak usah dikhawatirkan tuh. Alah paham kalian tuh? Alah, paham kamingku. Nah syukurlah kalau lah mengerti. Mudah-mudahan panjang yo muang sampai tercapai cita-cita. Aku niat lah sampai biar lama mati betul. Janganlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rio, inilah kuburan nenek ya. Kubur atok mana, Pak? Ini kubur atok. Sultan Marajung, wafat tahun 1962. Waktu atok meninggal, Papa sudah umur berapa? Masih kecil. Kira-kira sebesar Rio sekarang. Neneklah yang besarkan Papa sendirian. Karena beliau tidak punya siapa-siapa. Kalau saudaranya Papa? Ya Papa kan anak tunggal, nggak punya saudara. Makanya bersyukurlah Rio masih punya papa, masih punya mama, dan punya adik-adik. Tapi kan enak nggak punya adik macam Rini Nariko. Loh, kenapa begitu? Iyalah, nggak ada yang mengganggu kalau lagi bikin PR. Paling sedih nggak punya saudara Rio. Sepi dan nggak ada kawan bermain. Ayo kita mendoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah orang tua kami. Amin. Terima segala amalnya ya Allah. Amin. Lapangkan di alam barzah. Amin. Dan masukkan beliau ke surga Jannatun Naim. Amin. Hanya dengan redamu ya Allah. Amin. Selamatkanlah kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Ayo kita pulang. Selamat tinggal, Nek. Demikianlah tadi telah kami hidangkan sebuah drama sosial yang berbincang seputar adat Minangkabau. Satu sisi dari nilai yang terabaikan, padahal keberadaannya sangat kental dalam sistem kekerabatan yang sudah baku walau kurang populer. Semoga permasalahan yang kami apungkan ini mendapat respon dari semua pihak di kalangan masyarakat adat kita yang terkenal dengan keterbukaan dan kelenturannya. Didukung sepenuhnya oleh Keluarga Besar Balerong, yaitu Herman Kumar sebagai Samsul, Nani Syamsu sebagai Nurma, Anisah Ardan sebagai Tekia, Khalil S sebagai Ulong, Guntur Putra sebagai Rio, dan Yus Datuk Perpatiah sebagai Datuk. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.